Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Nulandari dengan NIM 211221197. Video ini untuk memenuhi UTS yang diganti dengan video dan makalah. Oke, video ini untuk mata kuliah komunikasi kreatif yang diajarkan oleh Ibu R.R. Nadira Harsari, SIKOM MIKOM, kampus Universitas Indonesia Nusantara. Oke, apa sih yang kita bahas di video ini? Ada 3 poin yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama, ekonomi dan sistem ekonomi di Indonesia. Yang kedua, ada politik dan sistem politik di Indonesia. Dan yang ketiga, perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia dalam perspektif komunikasi. Yang pertama, kita akan membahas dulu apa itu ekonomi dan sistem ekonomi di Indonesia. Oke, pengertian ekonomi dan sistem ekonomi. Perekonomian adalah area produksi, distribusi, dan perdagangan, serta konsumsi barang dan jasa. Secara umum, itu didefinisikan sebagai domain sosial yang menekankan praktik, wacana, dan ekspresi material yang terkait dengan produksi, penggunaan, dan pengelolaan sumber daya yang langka. Oleh James pada tahun 2014. Kemudian, apa itu sistem ekonomi? Oke. Sistem ekonomi adalah sistem produksi, alokasi sumber daya, dan distribusi barang dan jasa dalam masyarakat atau wilayah geografis tertentu. Ini mencakup kombinasi berbagai institusi, agensi, entitas, proses pengambilan keputusan, dan pola konsumsi yang membentuk struktur ekonomi komunitas tertentu. Oleh Daniel J. Cantor 1987. Jadi kita sebagai mahasiswa dapat melihat bahwa perekonomian di Indonesia tidak dapat berjalan tanpa adanya sistem ekonomi. Ingat, jadi perekonomian di Indonesia itu atau di suatu negara itu tidak dapat berjalan tanpa adanya sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi itu sangat penting. Oke. Lalu ada dalam konteksnya Indonesia, dalam konteks ekonomi Indonesia ekonomi mikro ditunjukkan oleh banyak UMKM, you know lah, UMKM yang biasanya kalau jajan-jajan di street food, usaha mikro, apa UMKM apa ya? Kita cari dulu apa sih UMKM itu biar nggak salah. Jadi kita searching dulu. Oke. Apa itu UMKM? UMKM. Jadi UMKM adalah usaha mikro kecil menengah. Oke. Adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Oke. Jadi ya franchise juga bisa masuk ya. Kadang-kadang suka ada di street food itu UMKM mostly. Oke, lanjut. UMKM dapat tumbuh menjadi besar baik secara langsung maupun digital. UMKM merupakan jaringan pengaman negara bahwa roda ekonomi dapat berjalan di tingkat mikro dikarenakan pertumbuhan UMKM. Perihal ini menjelaskan bahwa ekonomi mikro di Indonesia merupakan sistem ekonomi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, benar. Maka pemerintah turut hadir di dalam ekonomi mikro. Pemerintah memberikan dukungan agar UMKM dapat tumbuh besar dan berkembang. Pemerintah menyadari bahwa ekonomi di tingkat mikro merupakan keunggulan. Wow.
Karena ya mostly Indonesia pengen makanan tuh yang kadang porsinya besar, enak, dan harganya tuh murah, kayak terjangkau lah ya, nggak tuh pricey. Terus ekonomi mikro di Indonesia tentu berbeda dengan negara lainnya seperti di US. Perekonomian di US dimiliki oleh pihak kapitalis. Pihak kapitalis merupakan pihak yang mempunyai sumber dana atau keuangan yang sangat besar. Ini mostly investor ya. Jadi investor hati. Oke, lanjut. Keuntungan secara besar-besaran dimiliki oleh warga negara yang mempunyai perusahaan besar. Akan tapi di Indonesia semua warga negara mempunyai hak yang sama. Baik orang yang memiliki perusahaan hingga pedagang asongan mempunyai hak untuk bertahan hidup dan menjual barang dan jasa. Maka disebut dengan perekonomian karena terletak dalam area produksi, distribusi dan perdagangan serta konsumsi barang dan jasa. Lalu kita berpindah kepada sistem ekonomi Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Mengapa disebut dengan sistem ekonomi Pancasila? Menarik. Oke. Secara normatif, sistem perekonomian Indonesia mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan secara terperinci karakteristiknya tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Jadi ya kembali lagi kepada slogan yang tadi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan dengan UUD 1945, perekonomian Indonesia selalu berpegangan terhadap ekonomi mikro. Yang paling mikro tuh yang paling banyak di Indonesia. Sistem ekonomi yang didukung dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. As I say, berupaya untuk mensejahterakan rakyat, termasuk ketika kita dilanda oleh COVID-19 dan inflasi hingga hari ini. Miris banget negara ini. It's okay. Fenomena yang akan dibahas adalah mengenai inflasi hingga sekarang. Indonesia relatif menjadi yang mampu bangkit dari keterpurukan sebab pemerintah memberikan bantuan dan jaringan pengaman. Tujuan dari dibuatnya jaringan pengaman dalam tingkat bawah agar masyarakat mempunyai daya beli yang kuat dan memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya balik lagi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi pemerintah melakukan upaya penanggulan untuk rakyat, tapi dilakukan oleh rakyat. Oke. Lanjut aja, kita lanjut ke studi kasusnya. Mungkin kita langsung bahas aja studi kasusnya ya. Lalu ada studi kasus mengenai ekonomi dan sistem perekonomian. Baru kena buah naga. Studi kasusnya. Untuk studi kasus ekonomi dan sistem ekonomi di Indonesia. Jadi yang pertama ada pengaruh belanja pemerintah dan pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia tumbuh secara persisten dengan pertumbuhan positif ketika negara-negara maju sebaliknya. Sementara itu, pengeluaran pemerintah meningkat secara bertahap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Dalam berbagai literatur, dampak kebijakan fiskal pemerintah terhadap output atau pendapatan nasional bervariasi. Begitu pula dengan sektor perbankan syariah.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris dampak belanja pemerintah dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan data panel dari 33 provinsi di Indonesia selama tahun 2010 dan 2015. Selain itu, jumlah investasi dan lapangan kerja dimasukkan sebagai faktor penjelas pertumbuhan ekonomi di daerah dalam penelitian ini. Secara metodologis, efek umum tetap dan acak digunakan untuk mengestimasi efisien variabel bebas. Studi ini menemukan bahwa pengeluaran pemerintah, pembiayaan perbankan syariah, investasi, dan jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai politik dan sistem politik di Indonesia. Kalau udah bahas politik agak-agak lanjut, kita akan membahas mengenai politik dan pengertian politik dan sistem politik. Jadi pertama kita bahas dulu. Politik adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam kelompok atau bentuk lain dari hubungan kekuasaan antara individu, seperti distribusi sumber daya atau status. Hal ini disebutkan oleh Levitch 2015. Dalam perspektif sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem, ya ini suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Sistem politik merupakan subsistem melalui sistem sosial, menggabungkan seluruh kegiatan yang terdapat dalam subsistem, yaitu adalah unit yang relatif berpisah namun mempunyai keterkaitan yang relatif sama di antara elemen-elemen perbentuknya, yang disebutkan oleh Haryanti dan Puji Lestari 2019. Karena tag videonya malam jadi agak-agak baterainya agak lama. Oke, kita lanjut ke, jadi ada beberapa konsep politik dasar yang bersumber dari para ahli, yaitu 1. Klasik. Pada pandangan klasik, Aristoteles mengemukakan bahwa semestinya politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan jabatan. Namun praktiknya berbeda. Kepentingan umum sering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak, seperti keadilan, kesejahteraan, kebenaran, dan kejujuran untuk mencapai tujuan kebahagiaan seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum itu sendiri. Lalu yang kedua ada kelembagaan. Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang statis, nanti tidak berubah-ubah. Negara tidak memiliki hak memonopoli. Max Weber melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang statis. Negara tidak memiliki hak memonopoli kekuasaan fisik yang utama,
Namun konsep ini hanya berlaku bagi negara modern, yaitu negara yang sudah ada diferensiasi dan spesialis peranan. Negara yang memiliki batas wilayah yang pasti dan penduduknya tidak nomaden. Siapa di sini yang suka nomaden? Lalu ada kekuasaan. Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan jabatan atau menentang pelaksanaan jabatan. Jabatan kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan penilaian dari orang lain, baik pikiran maupun perbuatan, agar orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang ditokohkan. Salah satu konsep dalam ilmu politik, konsep ideologi, legitimasi, dan konflik. Lalu ada yang keempat ada fungsional. Konsep yang keempat adalah fungsional. David Eston berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan tidak mengikat suatu masyarakat. Sedangkan menurut Harold Laswell, politik merupakan who gets, what gets, when gets, and how gets nilai. Dapat diketahui bahwa politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Konsep yang kelima adalah konflik. Pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik merupakan kegiatan untuk memperjuangkan perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka untuk usaha untuk tujuan mendapatkan dan mempertahankan nilai kebaikan. Oleh karena itu, sering terjadi perdebatan dan pertentangan nilai kebaikan. Oleh karena itu, sering terjadi perdebatan dan pertentangan antara pihak yang memperjuangkan dan pihak yang mempertahankan nilai-nilai kebaikan tersebut. Kelemahan konsep ini adalah tidak semua konflik berdimensi pihak positif. Hal ini disebutkan atau diungkapkan oleh Surbakti tahun 1990. Lalu kita bahas mengenai sistem politik di Indonesia. Sistem politik di Indonesia berdasar pada ketentuan dalam Undang-Undang 1945 sama dengan perekonomian. Sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada amandemen terhadap UUD 1945. Perbandingan sistem politik Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemen 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem politik Indonesia sebelum amandemen. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sampai sekarang juga republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Undang-Undang 1945 adalah konstitusi negara Indonesia, mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. Sedangkan setelah amandemen, pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amandemen 1945 adalah sebagai berikut. 1. Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI terbagi dalam 34 daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Makanya sekarang ada DPRD. Lalu yang kedua adalah kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui pemilu. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen dan tidak dapat membubarkan parlemen. Masa jabatan presiden beserta wakilnya adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Yang ketiga, tidak ada lembaga tertinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, MK, KY, dan MA.
Yang keempat ada DPA ditiadakan, yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung di bawah presiden. Yang kelima adalah kekuasaan membentuk UU ada di tangan DPR. Selain itu, di tangan MPR. Ini DPR, benar. sorry DPR. Selain itu, DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan. DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden beserta kabinetnya, tetapi dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden kepada MPR. Hal ini disebutkan oleh Kadep Prawira Yoyubat. Oke, lalu kita bahas mengenai studi kasus nih. Studi kasus politik dan sistem politik di Indonesia, yaitu penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi. Sebentar, boleh minum. Berkembangnya teknologi komunikasi yang semakin canggih menjadi tantangan bagi partai politik dan aktor politik dalam berkomunikasi. Media sosial menawarkan informasi yang tidak hanya cepat tetapi efisien dan segmentasi yang tepat. Kemampuan media sosial mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi opini publik, bahkan penggalangan dukungan. Oleh karena itu, partai politik atau aktor politik harus mampu mengelola media sosial dan menjadikan media sosial sebagai ruang komunikasi untuk mengoptimalkan komunikasi di berbagai sektor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik yang dilakukan DPW PSI Jakarta. Ya, seperti kita ketahui, bahkan presiden aja sekarang punya akun Instagram, akun Twitter, dan aktor politik lainnya. Lalu yang terakhir kita bahas mengenai apa itu perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia dalam perspektif komunikasi. Harold Innis dan Marshall McLuhan mengakui kenyataan bahwa teknologi memiliki dimensi komunikatif dari diri mereka sendiri dan memainkan peran penting dalam informasi ekonomi politik. Bidang ekonomi jelas tidak dapat dipisahkan dari kapitalisme, serta kapitalisme dan industri merupakan dua hal yang tidak dapat dilepaskan. Lebih lanjut, budaya adalah salah satu konten paling menarik untuk dijual dan kerap dimasifikasi oleh media untuk menghasilkan keuntungan besar. Dan kerap dimasifikasi oleh media untuk menghasilkan keuntungan besar oleh para kapitalis media. Kajian ini bertujuan untuk membahas bagaimana ekonomi politik media ditinjau dari perspektif komunikasi dan sosial budaya. Hasil menunjukkan bahwa ekonomi politik media massa amat berkaitan dengan kekuasaan alat kontrol atas konten media sosial. Kontrol tersebut dilakukan dengan proses komunikasi, di mana pesan-pesan yang disampaikan oleh media massa bertujuan untuk mempengaruhi persepsi khalayak, kadang juga untuk menggiring sikap khalayak terhadap sebuah isu, terutama isu-isu sosial dan politik. Salah satu konten media yang dipandang efektif untuk meraup sumber-sumber finansial adalah budaya. Budaya yang dimasifkan menjadi senjata ampuh bagi para pemilik media untuk memperoleh laba dan kekayaan, di mana budaya tidak lagi dipandang dari perspektif estetisnya saja atau bagaimana budaya menyampaikan kebenaran, namun dipandang sebagai alat untuk mendulang keuntungan semata. Lalu kita ini ada studi kasusnya, yaitu spesialisasi dalam ekonomi politik komunikasi. Ekonomi politik merupakan salah satu cara atau perspektif untuk melihat dan menganalisis suatu isu atau fenomena komunikasi. Konsep yang beriringan dengan komodifikasi adalah komersialisasi. Komersialisasi adalah sebuah proses di mana struktur dan isi sebuah media diatur dan disesuaikan dengan keinginan konsumen atau khalayak, sehingga konten dari media tersebut hanya berdasarkan profit oriented saja, yang mengakibatkan isi media menjadi seragam, stereotipikal, dangkal, dan tidak otentik.
Terdapat beberapa pandangan ketika kita menelaah media dengan perspektif ekonomi politik, di antaranya perspektif liberal dan perspektif kritis. Jadi begitulah penjelasan mengenai ekonomi dan sistem ekonomi di Indonesia, politik dan sistem politik di Indonesia, serta perkembangan ekonomi politik berdasarkan perspektif komunikasi. Bila terdapat kesalahan kata atau mungkin tidak agak rancu penjelasan ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.